Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafrina Eda Kridatania dari kelas N2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mengenai pembuatan dan penggunaan pivot table serta pivot chart pada Microsoft Excel. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami bagaimana cara mengolah data dalam jumlah yang cukup besar menjadi informasi yang lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dalam dunia kerja, khususnya di bidang administrasi, bisnis, maupun pelayaran, kemampuan mengolah data sangat diperlukan untuk membantu proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Pada tutorial ini, saya akan menggunakan dataset penjualan berisi informasi mengenai tanggal transaksi, cabang penjualan, produk, kategori produk, nama sales, jumlah barang yang terjual, harga satuan, serta tentang total penjualan. Data tersebut akan saya tunjukkan langkah-langkah mulai dari langkah menyiapkan data, membuat pivot, mengatur file yang diperlukan, membuat pivot chart, hingga melakukan analis dan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Melalui penggunaan pivot table ini dan juga pivot chart, kita dapat mengetahui produk dengan penjualan tertinggi, cabang yang memberikan kontribusi penjualan terbesar, dan juga serta melihat tren penjualan dari bulan Januari hingga April tahun 2026 secara lebih mudah dan informatif. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan dan praktik pembuatan pivot table serta pivot chart di Microsoft Excel. Baik, langkah pertama adalah menyiapkan data yang akan digunakan untuk analis. Pertama, saya akan menyiapkan data yang akan digunakan untuk analis. Saya telah memasukkan dataset yang terdiri dari beberapa kolom, yaitu nomor, tanggal, bulan, cabang, produk, kategori sales, jumlah, harga satuan, dan juga total penjualan. Selanjutnya, saya akan memastikan setiap kolom memiliki judul yang jelas. Selanjutnya, pada langkah kedua adalah membuat pivot table total penjualan per produk. Selanjutnya, saya akan membuat pivot table untuk mengetahui total penjualan setiap produk. Pertama, saya akan memblok seluruh data. Kemudian saya akan memilih menu insert, lalu klik pivot table. Saya akan memilih produk dan juga total. Secara otomatis, Excel akan menghitung jumlah total penjualan dari setiap produk. Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa produk laptop memiliki nilai penjualan tertinggi dibandingkan produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa laptop merupakan produk yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Untuk mempermudah visualisasi data, saya akan membuat pivot chart dengan cara memilih menu pivot chart. Kemudian saya memilih jenis grafik kolom. Kemudian saya menekan OK, maka grafik kolom yang ditampilkan akan memperlihatkan perbandingan total penjualan masing-masing produk secara lebih jelas dan mudah dipahami. Langkah ketiga, membuat pivot table dari total penjualan per cabang. Sama seperti sebelumnya, saya akan memblok seluruh data, lalu klik menu insert, lalu pivot table. Kemudian saya akan menempatkan cabang dan juga total. Iya, bilangin Tiara nanti makan malam. Iya, bilangin Tiara nanti makan malam kita pakai dia ya.
Berdasarkan hasil analis, cabang Ponorogo memiliki total penjualan tertinggi dibandingkan cabang Madiun dan juga Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa di kinerja penjualan di cabang Ponorogo lebih baik selama periode pengamatan. Selanjutnya, saya akan membuat pivot chart dengan memilih jenis bar chart. Grafik batang ini membantu menampilkan perbandingan jumlah antar cabang secara lebih mudah, sehingga perbedaan kontribusi setiap cabang dapat dilihat secara jelas. Selanjutnya, langkah keempat membuat pivot table tren penjualan per bulan. Selanjutnya, saya akan membuat pivot table untuk melihat tren penjualan dari bulan Januari hingga bulan April. Langkahnya sama, kita blok seluruh data, lalu kita masuk kembali ke menu insert, kita pilih pivot table, lalu kita pilih bulan dan juga total. Dari data tersebut, terlihat bahwa penjualan tertinggi terjadi pada bulan April, sedangkan penjualan terendah terjadi pada bulan Februari. Untuk memperjelas perkembangan penjualan dari waktu ke waktu, saya akan membuat pivot chart menggunakan jenis line chart. Grafik garis sangat cocok digunakan untuk menampilkan tren karena dapat menunjukkan kenaikan maupun penurunan penjualan setiap bulan secara visual. Berdasarkan grafik yang dihasilkan, terlihat adanya peningkatan penjualan dari bulan Februari hingga bulan April 2026. Dari seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pivot table dan pivot chart merupakan fitur yang sangat bermanfaat dalam menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah dan menganalisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa produk laptop memiliki total penjualan tertinggi, cabang Ponorogo. Selanjutnya, cabang Ponorogo menjadi cabang dalam penjualan terbesar, dan juga selanjutnya penjualan tertinggi terjadi pada bulan April tahun 2026. Baik, sebagai penutup dari hasil pengolahan data, pivot table, dan juga pivot chart, dapat disimpulkan bahwa Microsoft Excel memiliki fitur yang sangat membantu dalam proses analisis data. Dengan menggunakan pivot table, data yang awalnya panjang dapat menjadi kompleks dan juga diringkas menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan pivot chart membantu menyajikan hasil analisis data dalam bentuk grafik sehingga lebih menarik dan mudah dibaca. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa produk laptop merupakan produk dengan total penjualan tertinggi dibandingkan produk lainnya. Selain itu, cabang Ponorogo menjadi cabang dengan kontribusi penjualan terbesar selama periode Januari hingga April 2026. Dari sisi waktu, penjualan tertinggi terjadi pada bulan April yang menunjukkan adanya peningkatan penjualan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Melalui tugas ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai cara mengelola, menganalisis, dan juga menyajikan data menggunakan Microsoft Excel. Pengetahuan ini tentunya akan sangat bermanfaat, baik bagi kegiatan akademik maupun ketika memasuki dunia kerja nantinya. Demikian presentasi dan tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.